saudara sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus. Saya merenungkan situasi pandemi. Saya merenungkan apa yang dirasakan oleh para umat. Yang saya renungkan itu sebenarnya hasil ngobrol dengan para umat. Jadi bahan merenungnya itu bukan karangan, tetapi hasil ngobrol. Saya itu ngobrol dengan banyak anak yang sekolah. Anak TK saya tanya, anak SD saya tanya, anak SMP saya tanya, yang SMA saya tanya, yang sudah kuliah saya tanya. Bukan kebetulan. Saya memang sungguh-sungguh merencanakan, mengusahakan supaya di masa pandemi ini saya langsung bertanya kepada mereka-mereka yang sedang dalam dunia pendidikan. Saya tidak mau ngarang. Saya mau mendengar dan saya tidak mau membantah, dan yang saya dengar itu kemudian saya renungkan. Itu cara saya menghargai apa yang dirasakan oleh anak-anak kita yang sedang menjalani pendidikan. Meskipun yang ditanya itu beda-beda. Ada TK, SD, SMP, SMA, kuliah. Tetapi pertanyaannya sama. Pertanyaannya adalah, senang enggak sekolah dengan sistem online? Ada bapak yang meskipun sudah sepuh menjawab tidak, persis. Tidak ada satu anak pun yang menjawab senang, tidak ada. Bukan karangan. Inilah ungkapan yang dirasakan oleh anak-anak kita. TK, SD, SMP, SMA, dan yang kuliah. Tidak senang. Saya itu sedih. Saya juga bisa sedih. Saya sedih ketika saya merenungkan anak-anak kita ini. Saya membayangkan apa yang dirasakan. Mereka harus menjalani sesuatu yang tidak disenangi. Itu yang saya rasakan. Maka saya sering sedih. Saya merasa hatinya itu seperti tersayat-sayat. Orang mau ngomong ini berlebihan atau tidak terserah. Tapi pokoknya saya merasakannya seperti itu. Jadi kalau saya renungkan betul, saya betul-betul sedih. Anak-anak kita harus menjalani sesuatu yang tidak disenangi. Kalau menjalani sesuatu yang disenangi itu mudah. Tapi anak-anak harus menjalani sesuatu yang tidak disenangi. Ini anak-anak yang sekolah. Saya juga ngobrol dengan para orang tua anak-anak. Saya tidak mau ngarang. Untuk apa ngarang? Tuhan sudah jelas-jelas memberikan kesempatan. Hanya soal niat saja kok. Nggak usah ngarang. Dan saya memang seperti itu. Saya memang betul-betul punya niat dan saya jalani. Saya berusaha untuk ngobrol dengan para orang tua yang terjangkau oleh saya. Orang tua anak TK, saya tanya. Orang tua anak SMP, saya tanya. Orang tua anak SD, saya tanya. Orang tua anak yang SMA, saya tanya. Orang tua anak kuliah, saya tanya. Saya tidak mau sok tahu. Saya memang betul-betul tidak tahu. Saya betul-betul tidak tahu. Tetapi saya merasa perlu tahu. Perlu tahu apa yang dirasakan oleh para orang tua itu.
yang ditanya banyak, yang ditanya bermacam-macam, tapi jawabnya sama. Wah, berat. Menjadi orang tua sekarang dalam hal pendidikan berat. Mengapa berat? Karena pertama, orang tua itu nggak pernah sekolah soal pendidikan. Yang sekolah soal mendidik itu kan para guru. Orang tua nggak pernah. Tetapi orang tua sekarang, ini hasil ngobrol ya, orang tua sekarang tuh merasa harus menjadi guru. Tidak pernah belajar menjadi guru, nggak pernah dikursuskan menjadi guru, tapi sekarang di rumah harus menjadi guru. Nggak ada satupun yang menjawab senang, nggak ada. Nggak ada satupun yang menjawab ringan, nggak ada. Semua mengatakan berat. Orang tua seperti anak-anaknya juga harus menjalani sesuatu yang berat. Bayarnya tetap, tapi sekolahnya di rumah, nggak di sekolah. Orang tuanya menjadi guru tetapi gratis, nggak dapat honor. Itu bukan kata-kata saya, itu hasil obrolan. Jadi saya itu juga merenungkan hasil ngobrol dengan para orang tua tadi. Di mana para orang tua itu merasanya juga seperti itu. Jadi kalau saya merenung itu yang saya renungkan sebenarnya perasaan-perasaan yang berat. Saya renungkan apa yang dirasakan anak-anak, apa yang dirasakan oleh para orang tua. Ini baru bidang pendidikan, bukan bidang yang lain-lain. Tetapi saya memang sedang berusaha untuk memberi perhatian yang lebih di bidang pendidikan sebatas yang bisa saya lakukan. Saya bukan hanya berdoa, saya bukan hanya merenung, tapi juga berpikir mengenai apa yang bisa dibuat untuk membantu. Saudara sekalian terkasih dalam Yesus Kristus, saya juga merenungkan mengenai gereja. Apakah gereja itu di masa pandemi ini harus libur, harus pensiun dalam memperhatikan umat, tak terkecuali secara khusus di bidang yang penting yaitu pendidikan terhadap anak-anak tadi, terhadap orang tuanya mereka. Apakah gereja harus libur? Apakah gereja harus cuti? Saya tidak berani cepat menjawab. Dan saya tidak mau menjawab, nanti sok tahu. Tapi saya pribadi merenungkan tentang sebenarnya apa sih yang diharapkan oleh Yesus dari gerejanya. Karena gereja itu bukan milik siapapun selain miliknya Yesus. Maka yang saya renungkan adalah dalam situasi pandemi seperti sekarang ini, sebenarnya apa yang diharapkan oleh Yesus dari gerejanya, di mana kita ada di dalamnya. Apakah pelayanannya libur? Apakah pelayanannya cuti? Apakah memang ya sudah, biar itu ditanggung oleh masing-masing. Biarlah itu menjadi urusan anak-anak dan orang tuanya, dan gereja diam saja. Itu yang saya renungkan. Dan berkali-kali saya merenung, jawabnya selalu sama. Tidak. Gereja tidak boleh libur. Perhatian Yesus tidak boleh disumbat. Justru di mana anak-anak, justru di mana para orang tua mengalami hal yang sungguh berat, maka gereja justru harus berbuat.
Maka ini menjadi perenungan. Ini menjadi perenungan bagi siapapun yang berada di dalam gerejanya Yesus. Para pengurus ada baiknya juga merenungkan ini. Para umat juga ada baiknya merenungkan ini. Kita satu tubuh. Kita anggota gereja dan gerejanya Yesus. Yang kita renungkan adalah bukan apa maunya kita. Yang kita renungkan adalah apa maunya Yesus terhadap gerejanya di masa pandemi ini. Di mana anak-anak yang sedang sekolah harus menjalani sesuatu yang tidak senang. Dan itu dijalani bukan hanya sekali dua kali, setahun lebih. Di mana para orang tua juga sama. Tidak pernah menjadi guru, tapi harus menjadi guru di rumah bagi anak-anak. Umat pengurus perlu merenungkan apa yang diharapkan oleh Yesus dari gerejanya di masa pandemi ini. Bukan maunya kita, bukan maunya saya, bukan maunya Bapak Ibu, tapi yang kita renungkan adalah maunya Yesus. Para Bapak dan Ibu, saudara sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus, sikap rendah hati itu memang membahagiakan. Maka Yesus berkata, yang berbahagia adalah yang miskin. Orang miskin itu enggak punya apa-apa, enggak bisa apa-apa, bisanya hanya rendah hati. Rendah hati itulah yang pada akhirnya menghantar, membantu gereja untuk sungguh merasakan dan kemudian berkata, kita tidak libur. Kita tetap harus melayani, tetapi tentu saja dengan cara-cara baru, dengan cara-cara yang juga tetap aman. Jadi untuk aman bukan berarti libur. Justru tantangannya sekarang adalah bagaimana tetap melayani, tetapi juga dengan memperhatikan keamanan, kesehatan. Saya percaya perbuatan yang dilandasi oleh rendah hati diberkati Tuhan dan diselamatkan juga. Tuhan memberkati. Amin.